Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang pengakuan mantan PSK. Aku menyimpan susuk di organ intimku. Aku masih ingat malam pertama saat tubuhku dipandang seperti dagangan. Bukan dalam keremangan remang kafe kelas atas, bukan juga dalam naungan hotel yang memantulkan suara ranjang. Ke dinding, tapi di dalam kamar kecil berdinding triplek, bau peluh bercampur melati yang dipaksa segar. Lelaki pertamaku, dengan napas alkohol dan tangan gemetar, memandangku seperti mainan yang belum ia buka. Dan disitulah semuanya dimulai. Aku kehilangan sesuatu yang lebih dari selaput darah. Aku kehilangan harapan. Bertahun-tahun aku hidup sebagai perempuan malam. Dikenal sebagai Lestari, langganan pria kesepian dan pejabat setengah mabuk. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa tiap sentuhan di tubuhku bukan hanya tentang gairah. Ada yang mengintai dari balik kulitku, dari balik selangkanganku, sebuah susuk. Bukan di pipi, bukan di dada, tapi di tempat paling rahasia. Mereka semua bilang aku tak tergantikan, padahal mereka hanya sedang ditarik oleh sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Nyai Tundunglah yang memberiku jalan itu. Seorang perempuan tua, hitam manis, yang muncul dari belakang pasar saat aku menangis sendirian setelah diusir dari kos karena gagal bayar. Ia menyentuh pergelangan tanganku dengan dingin yang ganjil dan bilang, "Kamu bukan diciptakan untuk dijual. Tapi jika ingin tubuhmu jadi kekuasaan, aku bisa bantu." Dan aku, dalam kebodohan yang lapar, mengangguk. Ritual itu berlangsung di hutan bambu, malam Jumat Kliwon. Tak ada lilin, hanya obor. Tak ada suara selain desiran angin dan nyanyian yang ia bisikkan pelan ke liang telingaku. Aku harus telanjang, dan saat aku berbaring di atas kain jarik tua, Nyai Tundung memasukkan logam kecil ke dalam bagian tubuhku yang paling dalam. Tak sakit, tapi sejuk, dingin, seperti disusupi angin dari dunia lain. Ia bilang, "Susuk ini bukan untuk kecantikan, tapi untuk menaklukkan." Lalu ia tertawa, tawa yang samar, seperti berasal dari dua mulut. Sejak malam itu, semua berubah. Para lelaki datang dan datang lagi. Tak ada yang bisa lama menjauh dariku. Bahkan yang sudah menikah pun rela menyelinap dari istri mereka hanya untuk satu malam bersamaku. Mereka bilang aku candu, padahal mereka cuma dijerat. Aku tahu itu, tapi aku menikmati kuasa yang tak pernah kupunya sebelumnya. Tapi di balik kekuatan itu, aku tetap manusia. Ada saat-saat ketika aku ingin dipeluk, bukan disentuh. Saat ingin dipandang, bukan ditelanjangi. Dan disitulah aku bertemu Raka. Seorang pegawai muda, manis, dan terlalu jujur untuk masuk ke dunia sepertiku. Ia datang malam-malam hanya untuk bicara. Menanyakan kabarku, membawakan nasi bungkus, dan mengajak nonton film bajakan dari laptop tuanya. Ia tidak menyentuhku, dan justru karena itulah aku menginginkannya. Kami jatuh cinta dengan lambat, seperti luka yang tak segera perih. Hingga akhirnya ia pun menyentuhku. Dan saat itu terjadi, aku menangis. Bukan karena sakit, bukan karena bersalah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku ingin tubuhku tak dihuni apapun selain cinta. Tapi susuk itu tetap ada. Ia tak bisa dibohongi. Malam itu, Raka berkata bahwa tubuhku bukan seperti perempuan lain. Ia bilang, "Aku merasa kau punya sesuatu yang bukan milikmu." Dan aku hanya diam, menunduk, memeluk tubuhku sendiri sambil berbisik dalam hati. Aku tahu, Raka pergi setelah 3 bulan. Ia bilang istrinya hamil. Ia bilang hidupnya sudah rapi dan tak pantas kacau lagi. Tapi setelah ia pergi, tubuhku gelisah. Aku mimpi didatangi Nyai Tundung, membawa bayi dengan mata merah menyala. Ia bilang, "Kau mainkan cinta, tapi lupa kau sudah punya pengawal." Sejak saat itu, tiap malam aku mencium bau bunga bangkai meski kamar bersih. Ranjangku bergerak sendiri, dan aku mulai merindukan napas Raka, bukan karena cinta,
Tapi karena aku takut susuk ini menagih, aku mencoba mengeluarkannya. Aku pergi ke dukun-dukun lain, tapi mereka semua menolak. Salah satu dari mereka bahkan muntah begitu melihat tubuhku. Ia bilang, susuk itu bukan benda. Ia sudah menjadi bagian dari darah dan napasmu. Kini aku hanya menunggu apa yang akan diambil dariku lagi. Karena aku tahu, setiap kekuatan punya bayarannya. Dan aku belum tahu berapa utangku pada dunia gaib. Dan jika malam ini kau mendengar suara tangisan samar dari kamar kecil di belakang rumahku, jangan dekati, karena bisa jadi itu bukan tangisanku, tapi tangisan susuk yang ingin berpindah ke tubuhmu. Raka tak pernah benar-benar pergi. Fisiknya menjauh, langkahnya menghilang, tapi kenangannya seperti uap dupa yang menetap di langit-langit kamar, menetes pelan ke kulitku setiap malam. Setelah ia berpamitan dan mengatakan bahwa rumah tangganya harus ia jaga, aku mencoba menghapus jejak. Kusobek fotonya, kubuang sisa-sisa bajunya, dan kubakar spray yang pernah kami gunakan. Tapi tubuhku menolak, lupa. Rahimku menolak sunyi. Malam-malamku kembali dingin, tapi bukan dingin yang biasa. Ini dingin yang hidup. Dingin yang membelai paha, mendesak pelan ke balik selimut, dan berbisik di telinga dengan suara seperti nafas yang terengah-engah. Kau masih menginginkannya, katanya. Aku tak menjawab, tapi tubuhku mengiyakan dalam gerak kecil tak sadar. Jemariku mulai mengulang kebiasaan lama, meraba bekas luka di perut, titik di mana dukun tua itu pernah meletakkan kembang kantil sebelum menyelipkan logam kutuk itu ke dalamku. Disitulah letak segalanya, pusat dari gairah dan kehancuran. Suatu malam, aku merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Tidak kasar, tidak tiba-tiba. Hanya berat. Berat yang membuat kasurku melengkung dan punggungku berkeringat. Aku tak membuka mata, tapi aku tahu bau itu. Kayu manis yang terbakar separuh. Peluh laki-laki yang belum mandi sore. Dan desiran napas yang tak asing, Raka. Tapi aku tahu ia tak mungkin ada di sana. Ia sudah menghilang. Sudah menghapus semua kontak, sudah menghapus semua kita. Namun sosok itu tetap duduk diam, kadang mendesah, kadang menggeliat. Dan saat aku bangun keesokan harinya, tubuhku lembab, paha dalamku memar ungu samar, dan di balik selimut, bercak darah yang tidak datang dari siklusku. Aku mencoba menyangkal, menyalahkan mimpi, menyalahkan alam bawah sadar. Tapi kejadian itu berulang, dan tiap kali terjadi, aku merasa susuk di dalamku menghangat, seperti dibisikkan mantra dari dunia seberang. Aku mendengar namanya disebut dalam bahasa yang tak kupahami. Kadang dalam gumaman, kadang dalam jeritan seperti perempuan melahirkan. Kadang, aku membalas bisikan itu, tanpa sadar, dengan bahasa yang tak pernah kupelajari. Di tengah ketakutan itu, aku tetap merasa diinginkan. Itulah jebakan yang paling mengerikan. Saat kau tahu ini salah, tapi tubuhmu ingin terus disentuh. Dan rasa rindu bukan hanya datang dari hati, tapi dari otot, pori-pori, dan daging yang meminta dimiliki kembali. Aku mencoba menyibukkan diri. Kembali ke pasar, berjualan bunga seperti biasa. Tapi suatu hari, seseorang meletakkan setangkai anggrek hitam di antara daganganku. Bunganya segar, tapi daunnya menguning seperti habis dihisap energi. Di bawah batangnya, ada kertas kecil bertuliskan, "Kau bukan satu-satunya yang tahu susuk ini." Aku membaca berulang, tapi tulisan itu berubah setiap kali kutatap. Sekali menjadi kalimat, sekali menjadi doa, sekali menjadi makian. Dan malam harinya, mimpiku penuh dengan tubuh-tubuh lelaki yang mendekatiku sambil menangis darah. Tubuh-tubuh itu bukan asing. Salah satunya adalah pria tua yang pernah kuhibur di hotel murah, yang jantungnya berhenti 2 hari setelah meninggalkanku. Yang lain adalah mahasiswa magang, yang katanya bunuh diri tanpa sebab. Kini mereka semua mendatangiku, bukan untuk bercinta, tapi untuk mengeluh. Untuk menagih, untuk membisikkan bahwa mereka terikat oleh sesuatu yang kutanam di dalam tubuhku, dan tak ada yang bisa mencabutnya, bahkan kematian. Disinilah aku mulai memahami bahwa susuk itu bukan hanya penarik, ia penjerat. Dan yang dijerat tak hanya korban, tapi juga tuannya.
Aku tidak lagi mengendalikan siapa yang datang, siapa yang menyentuh, siapa yang mencumbu. Mereka datang seperti ritual yang tak kuundang. Tubuhku bukan lagi milikku. Ia telah menjadi tempat persemayaman nafsu yang dibungkus mantra. Dan tiap malam, aku adalah altar bagi sesuatu yang lebih tua dari cinta dan lebih gelap dari dosa. Raka mungkin masih hidup, tapi aku tahu ia bukan sepenuhnya manusia lagi. Ia bagian dari lingkaran. Ia pernah masuk ke dalam tubuhku, dan tubuhku saat itu bukan kosong. Ia telah menyentuh pusat kutuk, dan kini ia tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Dan aku tak lagi takut. Ketakutanku sudah berubah wujud menjadi kenikmatan. Aneh, tapi nyata. Karena ketika sesuatu menyeramkan mulai memberi kenikmatan, kau tak bisa lagi membedakan antara dosa dan pengabdian. Aku mulai terbiasa tidur dalam keadaan setengah sadar. Seakan separuh diriku tertidur, dan separuh lainnya berjaga, waspada, pada bayang-bayang yang datang tanpa suara, tapi meninggalkan jejak di sekujur tubuh. Beberapa malam, aku bangun dengan tubuh tengkurap, napas memburu, dan bekas merah di leher seperti dicekik halus oleh tangan dingin yang tak kasat mata. Tapi, yang paling membuatku gemetar bukan rasa sakit itu, melainkan kenikmatan yang diam-diam menyusul sesudahnya. Kenikmatan yang tak bisa kujelaskan, seperti tubuhku disentuh oleh sesuatu yang bukan manusia, tapi mengerti tubuh perempuan lebih baik dari lelaki manapun. Aku pernah menangis, aku pernah memohon agar semua ini berhenti, tapi tubuhku justru bergetar saat membaca doa. Dan tiap kali aku membaca ayat-ayat suci, susuk itu menghangat seperti besi panas yang dibenamkan di dalam diriku. Aku pernah nekat berpuasa, berharap tubuh ini menjadi suci kembali. Tapi malam keempat, saat sahur belum masuk, aku bermimpi tubuhku dijilat api yang keluar dari liang rahimku sendiri. Aku terbangun sambil teriak, dan ranjangku sudah terbakar di ujungnya. Tidak besar, hanya sudut kayu, tapi cukup untuk membuatku tahu aku tidak sendiri lagi di dalam tubuhku. Sejak itu, aku tak lagi berani menolak. Aku pasrah, bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa melawan hanya membuat semuanya semakin liar. Aku mulai menyambut malam seperti menyambut kekasih gelap yang merangkak dari balik kegelapan. Ada saat-saat ketika tubuhku mengangkat sendiri, melengkung tanpa kendali, dan aku bisa merasakan napas yang sangat dekat, dingin, tajam, menyusup hingga tulang ekor. Bukan orgasme, bukan sekadar rangsang, tapi lebih dari itu. Rasa pasrah yang menyatu dengan semacam kekuatan yang membuatku menangis dan tersenyum bersamaan. Ada satu malam yang tak kulupa. Malam ketika sosok itu menampakkan bayangannya secara utuh. Di pojok kamar, di balik gorden yang ditiup angin, padahal jendela tertutup. Aku melihatnya berdiri, tinggi, kurus, tubuhnya dibalut kain lusuh seperti kafan basah, tapi matanya bercahaya merah seperti bara yang tak padam. Dan saat itu aku tahu, inilah penjaga susuk itu. Sosok yang ditanam bersamaku saat aku menyerahkan darah dan rambutku kepada Nyai Tundung dulu. Ia bukan jin, bukan arwah, tapi semacam entitas kelamin yang lahir dari gabungan nafsu, mantra, dan pengorbanan. Ia tidak berbicara, tapi pikiranku dipenuhi kata-kata. Kau bukan hanya wadah, kau adalah altar, kau adalah jalan. Dan sejak malam itu, aku tidak bisa lagi bercinta dengan lelaki biasa. Bukan karena tak mau, tapi karena mereka tidak akan bertahan. Pernah seorang lelaki muda, tetangga sebelah, merayuku dengan ketololan khas pemuda baru tumbuh. Kupersilakan dia masuk, kupersilakan dia cium, tapi begitu tangannya menyentuh bagian bawah tubuhku, ia seperti disengat. Ia terjatuh, kejang, lalu muntah darah bercampur serpihan seperti abu. Aku panik, tentu, tapi tubuhku justru hangat. Aku menggigil bukan karena takut, tapi karena merasa dilindungi. Entitas itu seperti cemburu. Tak ingin ada lelaki lain menyentuhku sembarangan. Aku sadar, ini bukan lagi tentang pemikat. Ini tentang penguasaan. Tubuhku bukan hanya milik Lestari. Ia sudah menjadi tanah tempat makhluk lain menanam kekuatan. Dan mereka hanya mengizinkan siapa yang mereka pilih sendiri.
Raka kadang datang dalam wujud bayangan, kadang hanya napasnya yang mampir. Tapi ada satu malam ia datang dalam mimpi, berdarah-darah, memohon maaf, dan memelukku erat. Ia berkata, "Aku tak bisa kembali, tapi aku masih tertinggal di dalammu." Saat bangun, aku mendapati bercak darah di celana dalamku. Padahal itu bukan waktunya. Dan di balik bantal, ada rambutnya. Hitam, tebal, berbau tanah basah. Aku tahu, ritual ini belum selesai. Dan aku juga tahu, aku bukan korban. Aku bagian dari perjanjian. Aku hanya belum tahu bagaimana akhir dari kisah ini akan ditulis. Tapi yang pasti, tubuh ini bukan tubuh biasa lagi. Ia telah menjadi altar. Dan malam-malamku bukan sekadar malam. Mereka yang datang padaku harus siap bukan hanya mencumbu tubuh, tapi menyentuh dunia yang lebih kelam dari neraka paling sunyi. Hidupku kembali tenang, tapi itu hanya tenang dari luar. Di dalam, aku retak. Seperti kendi tua yang dipaksa menampung arak baru, tubuhku mulai melenguh perlahan setiap malam tiba. Nafsu bukan lagi pilihan, tapi dorongan yang menindihku seperti ombak yang tak memberi kesempatan bernapas. Dan yang paling mengerikan, aku tidak lagi bisa membedakan mana yang berasal dari diriku sendiri dan mana yang datang dari susuk di dalam tubuhku. Malam-malamku penuh bisikan. Kadang lembut seperti rayuan, kadang kasar seperti perintah. "Sentuh dirimu, Lestari, biarkan ia terjaga." Aku berusaha menahan, tapi tubuhku seolah hidup sendiri. Kulitku seperti mengenali waktu gaib. Jam 2:13, suhu kamar turun, dan bulu tengkukku berdiri. Aku tak lagi butuh lelaki untuk merasa disentuh, karena entitas itu kini menyentuh dari dalam. Aku merasakan cengkraman halus dari balik tulang pinggulku, seperti tangan yang keluar dari rahim dan mengusap seluruh rongga tubuhku pelan-pelan, penuh ritual, penuh penguasaan. Namun ketenangan kelam itu pecah ketika Anjani, istri Raka, muncul di pasar tempat aku menjual bunga. Ia datang tanpa riasan, mengenakan kerudung putih dan blus sederhana, tapi matanya bukan mata manusia biasa. Ia seperti tahu semuanya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menaruh segenggam kelopak mawar busuk di lapakku, lalu berlalu sambil tersenyum. Sejak itu, malam-malamku berubah. Cermin di kamar pecah sendiri, tirai bergerak walau jendela tertutup. Dan ketika aku tidur, aku merasa ada dua napas di tubuhku. Satu menghembuskan gairah, satu menghembuskan amarah. Dalam mimpi, aku melihat Raka berlutut di antara dua wanita berpakaian putih, tubuhnya dirantai dengan bunga 7 rupa. Dan suara itu muncul lagi, menggema dari balik dinding alam mimpi. "Kau mencuri milik yang bukan milikmu." Aku mulai paham, Anjani bukan perempuan biasa. Ia keturunan dari salah satu guru spiritual tertua di pesisir selatan. Dan kekuatan itu tidak diwariskan lewat ilmu, tapi lewat darah. Ia tak datang untuk memarahi. Ia datang untuk membalas. Dan bukan padaku, tapi pada penjaga susuk yang bersemayam dalam tubuhku. Malam Jumat berikutnya, aku mengalami kesurupan tanpa sebab. Tubuhku melayang 3 senti dari tempat tidur. Mata tak bisa menutup. Dan lidahku berbicara dalam bahasa asing yang tak kukenal. Kata-kata itu kering, tajam, seolah mengucap kutuk dari zaman sebelum manusia mengerti cinta. Di cermin yang tersisa, aku melihat bayangan diriku, bukan sebagai perempuan, tapi sebagai wujud separuh manusia, separuh makhluk, bermata gelap, bibir hitam, dan rahim yang bercahaya merah. Aku tahu, ini bukan sekadar susuk. Ini sudah menjadi kontrak. Aku adalah tubuh yang dijadikan tempat menampung 2 kutub. Nafsu dan dendam, cinta dan kematian. Dan tubuh ini, entah kenapa, terlalu cocok untuk keduanya. Suatu malam, aku merasa kasurku dibaringi oleh 2 makhluk sekaligus. Yang satu mengelus rambutku, yang lain mencium betisku dengan napas panas. Mereka tak bertengkar. Mereka seolah berbagi tubuhku. Tapi tubuhku hanya bisa menampung 1. Dan itulah awal dari pertempuran gaib yang tidak terlihat, tapi dirasakan. Perutku panas, dadaku sesak, dan bagian paling pribadi dalam tubuhku terasa seperti sedang dijadikan medan perang, dilumat, ditarik, dikuasai. Esok harinya,
Aku muntah darah, bukan merah, tapi hitam pekat. Di dalamnya ada benang rambut yang bukan milikku. Aku pergi ke sumur tua di pinggir kampung. Tempat dulu Nyai Tundung memintaku mandi sebelum ritual. Aku berendam di sana sambil telanjang, membiarkan air sumur mengaliri tubuhku yang menggigil. Di permukaan air, bayanganku bukan lagi Lestari, tapi bayangan perempuan lain, matanya hitam kelam, bibirnya robek menyeringai, dan dari lehernya menjulur ular putih yang melilit dada. Dia akan mengambilmu kembali. Bisik suara dari air. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena lelah menjadi altar bagi kutukan yang tak kutahu batasnya. Aku hanya ingin tubuh ini kembali menjadi milikku. Tapi aku sadar, selama gairah masih ada di dalam darahku, selama aku masih bisa merasakan kenikmatan, maka susuk itu belum akan pergi. Karena ia tidak tinggal di dalam logam, ia tinggal dalam nafsu. Dan selama aku masih perempuan, aku akan menjadi rumahnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku membuka pintu kamar dan menyalakan dupa tanpa sebab. Aku berdiri di depan cermin, telanjang, menatap tubuhku yang masih sempurna, masih menggoda, masih siap dijamah. Tapi kini aku tahu, siapa? Bodi yang menjamahnya dia harus siap menanggung bukan hanya kenikmatan tapi kematian. Sudah 3 malam aku tak bermimpi. Tapi justru itu yang membuatku takut. Karena dalam sunyi mimpi yang tak datang, tubuhku tetap merasa disentuh. Ada yang menyusup diam-diam, tak melalui kulit, tapi lewat napas, lewat bisikan, lewat rasa rindu, yang mekar di antara paha, lalu menjalar seperti arus halus dari dalam tulang panggul. Aku belum datang bulan, sudah hampir 2 bulan, dan tubuhku mulai berbeda. Payudaraku nyeri, pinggangku kaku, dan setiap aku menyentuh perut bawah, ada denyut lembut yang menghindar. Seperti makhluk kecil yang tahu kapan disentuh dan kapan sembunyi. Aku ke klinik, diam-diam. Dokternya muda dan ramah. Tapi senyum di wajahnya hilang saat ia meletakkan alat USG ke atas perutku. Bu, ini janin. Tapi, detak jantungnya tidak terdeteksi. Aku hanya menatap layar itu. Benda hitam di sana diam, namun jelas berbentuk. Tapi aku tahu, itu bukan janin biasa. Aku tahu rasa tubuhku. Dan sejak malam terakhir aku diambil oleh entitas itu, aku sudah curiga bahwa sesuatu sedang ditanam dalam diriku. Bukan bayi, tapi penjaga. Susuk itu ingin tubuh baru. Dan aku adalah rahim pinjamannya. Malamnya aku menjerit sendirian di kamar. Perutku kram. Tapi ini bukan kram biasa. Rasanya seperti rahimku digigit dari dalam, bukan sekali, tapi perlahan dan ritmis. Seperti sedang dicumbui oleh sesuatu yang tak butuh tubuh. Aku menggigit guling, dan entah kenapa, tubuhku justru terangsang di tengah rasa sakit itu. Inilah siksaan sejati. Ketika gairah menyatu dengan rasa tersayat, dan kau tak tahu lagi mana yang membuatmu menangis. Aku duduk memeluk lutut di bawah shower. Air hangat tak menenangkan apa-apa. Kulitku sensitif, seolah disentuh embun pun bisa bergetar. Aku mencoba menyentuh diriku, seperti dulu saat tubuh ini masih milikku. Tapi yang kurasakan bukan kepunyaanku sendiri. Ada lapisan lain di bawah daging ini, lapisan yang dingin dan hangat bersamaan, lapisan yang bukan milik manusia. Ketika aku tertidur di lantai kamar mandi, aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku berada di tengah pemakaman, telanjang, dan perutku membesar seperti hamil tua. Di sekelilingku, para wanita berpakaian putih melingkar sambil melantunkan doa dalam bahasa yang tak kupahami. Mereka menunjuk ke arah perutku. Salah satu dari mereka membuka mulutnya, dan dari dalam keluar suara lelaki, suara Raka. Aku tidak mati, Tari. Aku hanya tersimpan di dalammu. Aku bangun dengan air mata membasahi pipi. Raka. Sudah berbulan-bulan tak ada kabar darinya. Terakhir aku dengar ia menghilang dari rumah dan Anjani tak pernah melapor ke siapa-siapa. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup. Tapi jika yang tertanam dalam perutku adalah bagian dari dirinya, atau bagian dari sesuatu yang menyatu dengan dirinya, maka aku sedang mengandung bukan manusia, bukan hantu, tapi kehendak. Tubuhku kini
Seperti rumah tua yang masih berdiri karena terikat sumpah gaib. Setiap langkah terasa dihantui. Bukan oleh penyesalan, tapi oleh gejolak yang belum pernah kupahami. Aku merasa seperti dipuja dan dikutuk bersamaan. Tanganku mulai memegang perut seperti seorang ibu. Tapi tak ada kasih yang tumbuh, hanya ikatan yang mengerikan. Aku tak bisa lari, dan makhluk itu tak bisa keluar. Belum saatnya. Beberapa malam, aku terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Tapi ketika ku cari, suara itu berasal dari dalam tubuhku sendiri. Bukan dari luar, bukan dari lorong atau jendela, tapi dari balik dagingku. Dan setiap tangisan itu terdengar, cairan bening mengalir dari antara kakiku. Bukan darah, bukan lendir, biasa, tapi seperti getah dari dunia yang bukan milik kita. Aku menulis surat malam itu, kutujukan untuk siapapun yang mungkin membacanya jika suatu saat aku menghilang. Isinya sederhana. Jangan izinkan tubuhmu jadi altar, karena sekali tubuhmu disentuh oleh sesuatu yang bukan manusia, cinta tak lagi suci, nafsu tak lagi milikmu, dan anak yang lahir dari perjanjian bukan untuk diberi nama, tapi untuk dikunci. Dan malamnya, untuk pertama kalinya, aku tak takut lagi. Aku menyalakan dupa, duduk bersila dalam gelap, dan membuka kancing bajuku sendiri. Bukan untuk memanggil, tapi untuk menerima. Aku tahu, jika susuk ini ingin melahirkan dirinya dalam bentuk baru, maka aku harus menyaksikannya dengan mata terbuka. Di antara gelap dan aroma kemenyan, aku merasa tubuhku disentuh lagi. Tapi kali ini bukan sentuhan untuk mencumbu, melainkan untuk membuka jalan. Dan jalan itu ada di dalam rahimku. Malam itu, langit tak sepenuhnya gelap. Awan-awan berat seperti menahan sesuatu, tapi tak kunjung tumpah. Udara menebal, membekukan gerak, dan lampu-lampu di jalan mati satu persatu, seolah desa ini dipaksa hening oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam kamar sempitku, aku sudah tak memakai apapun selain tubuhku sendiri dan kain batik tua pemberian Nyai Tundung yang dulu kupakai saat ritual pertama. Kain itu kini tak hanya menyerap peluh, tapi juga menyimpan doa, darah, dan desah yang tak bisa dilupakan dunia gaib. Perutku telah membengkak, tapi anehnya aku masih terlihat elok, seperti kehamilan yang tak menyiksa tapi justru memperindah. Aku menatap bayanganku di cermin yang nyaris buram. Pupilku makin dalam. Wajahku pucat namun bercahaya. Aku tak tahu apakah ini wujudku yang sejati atau wajah yang telah dipermainkan oleh kekuatan dari dalam. Di balik keheningan itu, aku merasa ia datang, bukan dalam mimpi, bukan lewat kabut atau suara, tapi nyata. Udara berdesir, dan tiba-tiba aku merasakan kasurku bergerak, pelan, berat, seperti ada yang merayap dari ujung kakinya. Tubuhku membeku, tapi jantungku berdetak, bukan karena takut, melainkan karena rindu. Rindu yang berbahaya. Rindu yang tak bisa dikendalikan. Karena malam itu, aku tahu, ia datang bukan hanya untuk menyentuh. Ia datang untuk menyatu, untuk terakhir kalinya. Raka. Atau sesuatu yang tersisa darinya. Wujudnya samar, tapi matanya masih sama. Mata lelaki yang dulu mencintaiku diam-diam, mencumbuku dengan kata-kata lebih dahulu daripada tangan. Ia tak berkata apa-apa, tapi tubuhnya mendekat, dan pelan-pelan tangannya menyentuh perutku. Ia tidak kaget, tidak takut. Ia tahu makhluk di dalamku. Karena sebagian dari makhluk itu adalah dirinya sendiri. Aku akan menyatu, Tari, bisiknya, karena hanya tubuhmu yang bisa menampung kita semua. Dan tubuhku menyambut, bukan karena nafsu semata, tapi karena panggilan purba yang mengalir dari sumsum tulang ke rongga dada, lalu turun ke pangkal paha. Aku mengangkang, bukan untuk memuaskan, tapi untuk menyerahkan. Ini bukan persetubuhan biasa. Ini penyerahan. Ini puncak dari semua ritual. Tubuh, jiwa, dan kutukan harus bersatu malam ini. Kulitnya menyentuhku dingin, namun menghangat saat masuk. Rasanya seperti disusupi arus listrik yang pelan tapi membakar. Aku mendesah, bukan dalam nikmat, tapi dalam nyeri yang membahagiakan. Tubuhku melengkung seperti busur. Di dalam sana, aku bisa merasakan sesuatu yang lain juga bergerak. Janin yang tak berdetak mulai bergeliat.
Raka mendorong perlahan, dan tiap gerakannya menyalakan api di rongga terdalamku. Bukan api yang membakar, tapi api yang membuka jalan. Aku hampir pingsan saat suara-suara mulai berdengung dari balik dinding. Mantra, tangisan, jeritan perempuan, doa-doa dalam bahasa yang belum pernah kudengar. Cermin di kamar pecah satu per satu. Lampu berkedip lalu mati. Tapi kami tak berhenti. Kami terus menyatu. Karena malam itu, bukan tubuhku saja yang dijamah, tapi dimasuki oleh 3 hal sekaligus. Cinta yang tak selesai, susuk yang tak ingin keluar, dan makhluk yang ingin dilahirkan. Di akhir persetubuhan, tubuh Raka mencair di atas tubuhku. Bukan darah, bukan air mani, tapi cairan hitam kental, seperti malam yang direbus dan dituang ke pusarku. Aku menjerit tanpa suara, tubuhku mengejang, lalu jatuh lemas. Dan dari antara pahaku, darah segar mengalir. Bukan dari luka, bukan dari rahim, tapi dari tempat susuk. Itu bersemayam. Aku menggigil. Tubuhku terasa ringan, seperti baru selesai diperas habis-habisan. Tapi aku tahu, belum selesai. Ini baru perjamuan terakhir, persekutuan terakhir. Dan yang akan terjadi sesudahnya akan jauh lebih kelam dari malam ini. Aku memeluk tubuhku sendiri, telanjang, berdarah, penuh cairan yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa dunia. Tapi di balik semua itu, satu hal yang pasti, aku masih hidup. Dan sesuatu di dalamku juga masih hidup. Esok paginya, aku bangun dengan tubuh kosong. Tidak letih, tidak segar, hanya kosong. Kain batik yang membungkus tubuhku semalam kini sobek di tengah, seperti tercabik dari dalam. Di bawahnya, spray berlumur darah dan cairan hitam kental, mengering di sisi ranjang. Tapi yang paling membuatku diam adalah pantulan tubuhku di cermin. Wajahku masih sama, tapi sorot mataku tidak. Ada yang lain, seperti aku adalah wadah baru bagi sesuatu yang belum punya nama. Perutku kini tidak sebesar semalam. Tapi di dalamnya, aku masih merasa ada denyut. Bukan seperti janin, lebih seperti detakan jantung yang ingin mengatur ulang hidupku. Lalu, sore itu, seseorang mengetuk pintu. Anjani berdiri di sana, tenang, rapi. Berkerudung putih, membawa bungkusan daun pisang, dan 1 kantung kembang. Ia tidak marah, tidak juga mencibir. Ia hanya bilang pelan, "Boleh aku masuk?" Aku mengangguk. Mungkin karena lelah, atau karena tahu, pada akhirnya, pertarungan ini memang harus terjadi. Ia duduk di lantai, membuka kembang 1 persatu, menaburkannya ke lantai kamarku yang bau dupa dan darah. Raka sudah tidak akan kembali. Tapi separuh dirinya masih hidup di dalam kamu, katanya sambil menatap perutku. Aku diam. Tak menyangkal, tak membela. Anjani mengeluarkan kain putih panjang, digelar seperti sajadah. Di atasnya, ia taruh kendi, dupa, dan sesajen kecil berisi telur ayam kampung dan segenggam rambut manusia. Kau pernah buka pintu yang tidak semua orang berani sentuh. Tapi pintu itu sebenarnya dulu sudah ditutup oleh darah perempuan di keluargaku. Kau membukanya lagi. Dan sekarang, aku ingin menutupnya kembali. Aku terdiam. Tanganku gemetar. Tapi tubuhku justru panas. Panas seperti tubuh yang ingin disentuh. Panas seperti malam-malam pertama dulu saat susuk itu baru ditanamkan. Susuk itu tahu, ia bereaksi. Kamu tidak akan bisa menutupnya tanpa bertarung dengan yang kau izinkan masuk, ujarku, lirih. Tapi Anjani tersenyum kecil. Aku tak ingin menutup sendiri. Aku ingin kau memilih. Menjadi rumah bagi nafsu abadi, atau jadi penjaga gerbang neraka yang dikunci dengan kehendakmu sendiri. Aku mengerti maksudnya. Dan dalam diam, aku berdiri. Tanpa bicara, tanpa ritual, aku membuka bajuku 1 persatu. Telanjang. Berdiri di tengah lingkaran bunga. Biarkan tubuh ini yang menjawab. Biarkan kutunjukkan bahwa aku bukan hanya dipakai, aku memilih.
Dan malam itu, tanpa pelukan, tanpa desahan tubuhku kembali bergetar. Tapi bukan karena persetubuhan. Anjani membaca mantra. Udara menebal. Ranjangku bergetar. Aku menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Mengerang, menolak, meronta. Aku muntah cairan merah tua, dan tiba-tiba terdengar suara retakan dari bawah perutku. Seperti rahimku mencoba menutup sendiri dari dalam. Di tengah suara jeritan yang hanya terdengar di telinga batin, aku melihat sesosok bayangan hitam merangkak keluar dari tubuhku. Bukan janin, bukan manusia, tapi susuk itu sendiri. Berwujud seperti gumpalan daging hidup dengan mata kecil yang menatapku tajam sebelum menguap menjadi asap. Anjani menggenggam tanganku, keringatnya dingin. Sekarang dia pergi, tapi dia tidak mati. Ia hanya mencari wadah baru yang lebih lemah. Aku menangis malam itu, bukan karena takut, tapi karena beban yang selama ini membungkusku seperti kulit kedua, akhirnya lepas. Aku seperti dilahirkan, kembali, dalam tubuh yang sama, tapi dengan jiwa yang berbeda. Dan saat pagi datang, aroma tubuhku bukan lagi bau bunga dan dupa, tapi bau tanah basah setelah hujan. Bau yang tak memikat, tapi menyadarkan bahwa aku masih hidup. Aku pikir semuanya akan tenang setelah malam itu. Setelah tubuhku bergetar untuk terakhir kalinya. Setelah cairan hitam itu keluar bersama jeritanku, dan ritual Anjani berakhir tanpa kematian. Tapi aku lupa satu hal. Sesuatu yang pernah hidup di dalam tubuh tak akan benar-benar mati. Ia hanya mencari bentuk baru untuk kembali. Pagi setelah ritual itu, aku tidur seperti bayi. Tanpa mimpi, tanpa gangguan, tanpa bisikan. Tapi ketika bangun, udara kamarku tak lagi seperti biasanya. Hening, tapi hening yang janggal. Aku berdiri pelan, melangkah ke cermin yang tak sepenuhnya retak. Dan di sana, aku melihat diriku, masih telanjang, masih sama, tapi dengan mata yang tidak aku kenali. Mataku sendiri menatapku kembali, tapi ada sinar asing di dalamnya. Seolah ada yang tinggal, bersembunyi, menunggu. Tanganku bergetar saat menyentuh perut. Ia datar, tapi panas. Dan denyut itu belum benar-benar hilang. Anjani datang seminggu kemudian. Ia membawa kendi kosong dan sebatang dupa baru. Tak banyak bicara. Tapi sebelum ia pulang, ia sempat berkata pelan, "Kalau kau masih mencium aroma bunga kantil saat tidak ada bunga di sekitarmu, itu tandanya dia belum pergi. Dia hanya memisahkan diri. Sekarang dia ingin hidup sendiri." Dan sejak itu, semuanya berubah lagi. Tubuhku terasa lebih ringan, tapi aneh. Aku seperti perempuan yang pulih dari sakit, tapi sakitnya bukan dari badan. Kulitku lebih dingin di malam hari. Rambutku lebih lembut, tapi sering berdiri sendiri saat angin tak bertiup. Dan yang paling aneh, tubuhku mulai merasa kosong. Kosong bukan seperti kehilangan cinta, tapi seperti kehilangan sesuatu yang pernah hidup di dalam dan menjadikan tubuh ini medan perang antara birahi dan kekuatan gaib. Aku mencoba mendekat pada lelaki lagi. Bukan untuk bercinta, hanya untuk merasa normal. Seorang pria penjaga toko sembako yang dulu sering mengantarku pulang, mulai berani bicara soal makan malam. Aku izinkan. Kami duduk di warung, bercanda kecil, lalu aku mengajaknya ke rumah. Tidak untuk apa-apa, hanya ingin merasa bahwa aku bisa bersikap biasa. Tapi begitu ia duduk di ruang tamu, ia diam, lalu berkata pelan, "Kenapa aku merasa sedang duduk di dekat makam?" Aku terdiam. Ia pamit tak lama kemudian. Dan sejak itu, tidak pernah datang lagi. Aku kembali ke tempat tidurku malam itu, duduk di atas spray putih yang kini mulai menguning. Tiba-tiba aku mencium bau itu lagi, kantil. Tapi bukan wangi yang menyenangkan. Ini wangi yang menusuk, seperti bunga yang dipaksa hidup di tanah tak suci. Dan aku tahu, dia kembali. Tapi tidak lagi dalam tubuhku. Dia ingin hidup sendiri, bukan dalam rahim. Bukan dalam darah, tapi sebagai entitas. Beberapa tetangga mulai mengeluh. Ada yang melihat bayangan perempuan di lotengku saat aku sedang di dapur.
Ada anak kecil yang menangis tiap lewat depan rumah, bilang melihat wajah wanita mengintip dari genteng. Dan suara-suara itu, suara lirih yang menggoda, kadang minta disentuh, kadang hanya mendesah, muncul tiap malam Jumat tanpa aku bisa mengusir. Aku mencoba membakar dupa, tapi kini asapnya justru melingkar ke arahku, menempel di leher, dan membuatku menggigil, seperti disentuh sesuatu dari dalam kabut. Sampai suatu malam, aku bermimpi. Diriku sendiri, duduk telanjang di depan altar, tubuhku terbakar api putih, tapi aku tidak terbakar. Dan di belakangku, bayangan hitam berdiri. Tubuhnya ramping, rambutnya menjuntai panjang, tapi wajahnya adalah wajahku sendiri. Ia berbisik, "Kau sudah tak butuh susuk, tapi aku masih butuh tubuh." Jika bukan tubuhmu, maka tubuh siapa? Aku bangun dengan teriakan tertahan. Dan di ujung ranjang, kain batik tua milik Nyai Tundung terlipat rapi. Padahal, aku membakarnya malam itu, dalam ritual terakhir bersama Anjani. Kini aku tahu, ini bukan lagi soal susuk. Ini tentang sesuatu yang ingin jadi manusia. Dan entah kenapa, tubuhku tidak takut. Justru, sepotong bagian di dalamku merasa lega. Seperti menyambut sahabat lama yang akhirnya pulang. Rumah ini dulu tempat persembunyian. Kini, ia jadi semacam perbatasan. Bukan antara dunia gaib dan nyata, tapi antara siapa aku dulu dan siapa aku sekarang. Dindingnya masih tipis, catnya mulai mengelupas, dan langit-langitnya dipenuhi jaring, laba-laba yang tak pernah bisa habis meski dibersihkan. Tapi semua itu tak lagi penting, karena aku tahu tempat ini bukan lagi sekadar rumah. Ia sudah menjadi pintu yang tak semua orang bisa lihat, tapi akan selalu merasa bila mereka terlalu dekat. Aku, Lestari. Perempuan yang dulu menjual tubuh dengan tarif, lalu menjual gairah dengan kutukan. Tapi sekarang, aku tak menjual apapun lagi, karena tubuh ini tak lagi bisa dibeli. Ia bukan barang, ia bukan alat, ia bukan wadah. Tubuh ini sudah menjadi pagar, penjaga, gerbang. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekatiku dengan niat menyentuh. Bukan karena wajahku menua, bukan karena gairahku mati, tapi karena tubuhku menyebarkan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Katanya hangat, katanya wangi, katanya memanggil, tapi semua yang datang akan bermimpi buruk setelahnya. Lelaki muda yang iseng menggoda di warung es teh mengaku melihat perempuan bertaring duduk di atas dadanya saat tidur. Tukang ojek online yang sempat mengantar belanjaanku kini tak berani lewat depan rumahku. Bahkan Anjani yang pernah menolongku hanya sesekali mengirim surat, tidak pernah datang lagi. Aku tak marah, tak kecewa. Ini bukan hukuman. Ini juga bukan karma. Ini takdir. Sesuatu yang dulu bersemayam dalam tubuhku, kini tak lagi tinggal. Tapi ia belum pergi. Ia hanya berdiri di belakangku, diam, mengintai. Ia tidak lagi ingin memikat. Ia tidak haus seks. Ia tidak lapar cinta. Ia hanya ingin tetap hidup. Dan untuk hidup, ia butuh dijaga. Dan aku, dengan semua masa lalu yang tak bisa dihapus, dengan darah yang pernah dipersembahkan, dengan perut yang pernah dijadikan rahim bagi makhluk yang tak lahir, adalah penjaga yang paling tepat. Malam-malamku kini tak lagi sunyi, tapi juga tak lagi menakutkan. Aku tidur dengan dupa kecil di sudut kamar, jendela tertutup rapat, dan cermin diselimuti kain hitam. Kadang terdengar suara langkah kaki dari langit-langit, kadang bisikan yang menyentuh ubun-ubun saat aku terlelap, tapi aku tidak terganggu. Karena aku tahu, itu bukan gangguan. Itu hanya cara dia bilang, aku masih di sini. Kadang aku menyesal, tapi penyesalan itu tak pernah lama, karena tubuhku tak pernah benar-benar menjadi milikku, sejak aku membiarkan Nyai Tundung menanam logam kecil itu dulu. Tapi dari semua yang pernah kusalahkan, hanya satu yang tidak pernah kuhapus dari doa, Raka. Aku tahu dia sudah bukan Raka yang dulu. Mungkin raganya sudah tak ada, atau terjebak dalam entitas yang kini menjelma dalam kabut dan bayangan. Tapi cintanya, atau sesuatu yang mirip cinta itu, masih menempel dalam tubuhku,
Ia tak pergi bersama Susuk. Ia menetap dalam kenangan yang tiap malam datang tanpa diundang. Dan jika suatu hari kau lewat depan rumah ini, dan kau mencium aroma bunga kantil, lalu merasa ada yang memanggilmu pelan, jangan balas. Jangan lihat ke dalam jendela. Karena bisa, jadi yang memanggil bukan aku, tapi sesuatu yang dulu kubiarkan hidup. Dan kini, akulah yang menjaga pintu agar ia tak keluar.